ada 280 P3K tenaga kesehatan dilantik. Ini pesan PJ Sekda Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Jadi ini kita akan update ya teman-teman ya tentang penerimaan SK P3K NI P3K ya tahun 2022, dan ini sudah mulai banyak sekali yang sudah memberikan P3K ya kepada peserta yang sudah lolos semuanya teman-teman ya. Jadi ini kita akan update terus ya tentang daerah-daerah mana yang sudah melakukan penyerahan SK P3K ya dari bupati di daerah masing-masing teman-teman ya. Nah, ini kebetulan ada di Kebumen teman-teman ya. Nah, ini 107 tenaga kesehatan di Kebumen terima SK P3K dari bupati, termasuk 11 dokter teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada di Kebumen ini sudah mendapatkan ya SK P3K langsung dari bupatinya teman-teman ya. Nah, ini bersumber dari tribunbanyumas.com teman-teman ya. Nah, Kebumen, Bupati Kebumen Arief Sugianto memberikan surat keputusan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K untuk 107 tenaga kesehatan atau nakes di pemerintah Kabupaten Kebumen. 11 diantaranya merupakan dokter teman-teman ya. Jadi diantaranya dari 107 tenaga kesehatan atau nakes itu ada 11 dokter yang sudah lolos dan sudah menerima SK P3K teman-teman ya. Nah, pemberian SK P3K nakes berlangsung di ruang kerja Bupati Kebumen di Kompleks Pendopo Kebumen ya, Selasa 17 Mei 2023. Satu persatu para nakes mendapatkan SK langsung dari Bupati, sekaligus diberikan pengarahan dan agar saling mengenal. Bupati menyatakan mereka yang mendapatkan SK P3K adalah nakes yang telah mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan pemerintah. Bagi yang lolos passing grade dan menempati ranking pertama, maka dialah yang ditetapkan sebagai P3K. Jadi nanti yang sudah lolos dan sesuai dengan kuota per daerah masing-masing teman-teman ya. Ini contohnya di Kebumen. Kemudian para tenaga P3K ini sudah melalui rangkaian seleksi CAT, dan yang lolos passing grade dan ranking pertama itu yang resmi ditetapkan sebagai P3K. Jadi tidak ada permainan karena sistem sudah sangat terbuka teman-teman ya. Jadi memang sistem sudah sangat terbuka dan memang sudah ada serangkaian tes ya teman-teman ya, dari mulai seleksi CAT, administrasi, kemudian seleksi ujian dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, selain dokter, nakes P3K juga ada dari perawat dan bidan. Pemkab Kebumen kata Bupati tengah mengusulkan semua yang lolos passing grade tetapi belum bisa mendapatkan SK karena ranking agar bisa dipertimbangkan untuk bisa diangkat menjadi P3K. Nah, ini teman-teman ya. Jadi memang kalau kita lihat kemarin sudah ada ya dari info kita dari Pemprov Jatim sudah mengusulkan 8.000 sekian ya untuk yang sudah lolos baik dari guru, kemudian nakes dan teknis teman-teman ya. Nah, ini juga dari Kebumen juga mengusulkan seperti itu memang ya. Lebih efektif karena tujuannya apa ya? Goalnya untuk tahun ini memang untuk honorer teman-teman ya. Tujuannya untuk honorer, jadinya kalau semuanya sudah lolos P1 yang kemarin, kemungkinan nantinya juga bisa kalau bisa langsung dimasukkan menjadi P3K. Nah, itu kan memangkas anggaran untuk pembiayaan ujian dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, itu nanti tergantung dari Menpan RB menyetujui apa tidak teman-teman ya. Karena memang daerah sudah siap dan selalu siap untuk memberantas honorer teman-teman ya. Bukan memberantas tapi mengakomodir honorer menjadi P3K teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, kemudian semua P3K yang lolos passing grade sedang kita usulkan, baik tenaga teknis maupun guru. Kita sudah ke Kementerian PNRB, tinggal kita menunggu nanti kebijakannya seperti apa. Kita harap yang terbaik.
Dengan diberikannya SK ini, Bupati berharap kinerja para nakes bisa lebih ditingkatkan dalam memberikan pelayanan publik. Sebab pemerintah telah memberikan kesejahteraan yang lebih kepada mereka agar bisa menjadi tenaga yang benar-benar profesional. Jadi memang gaji pastinya akan naik teman-teman ya. Karena memang nantinya untuk SK yang D3 ya. Nah, itu diploma itu rata-rata 2,6-an lebih untuk yang gaji teman-teman ya. Kemudian untuk S1 itu kurang lebih 3 jutaan lebih teman-teman ya. Itu sudah ada SK-nya. Setelah mendapatkan pendapatan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, tentu saya harapkan kinerja mereka juga harus lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan lebih profesional. Jangan malah kendor karena tetap akan ada evaluasi teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga ada dari Kota Tegal teman-teman ya. Nah, ini ada 280 P3K tenaga kesehatan dilantik. Ini pesan PJ Sekda Kota Tegal. Nah, ini langsung dilansir dari tribunpantura.com teman-teman ya. Tegal, pemerintah Kota Tegal melantik sebanyak 280 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K, Tenaga Kesehatan Formasi 2022 di Adipura Balai Kota Tegal teman-teman ya, tanggal 16 kemarin. Pelantikan dilakukan oleh PJ Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistiantono teman-teman ya. Selamat untuk teman-teman yang ada di Kota Tegal sudah dilaksanakan pelantikan dan penyerahan SK P3K NI P3K tahun 2022 teman-teman ya. Nah, kemudian P3K tenaga kesehatan ini meliputi formasi dokter, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, epidemiologi, nutrisionis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Promosi Kesehatan, dan Sanitarian. Jadi seluruh ini teman-teman ya. Nah, ini seluruh tenaga kesehatan ya. Jadi semuanya ini ada di Kota Tegal ini. Jadi sudah lolos teman-teman ya. Sesuai dengan kuota. Nah, kemudian ini mereka merupakan pelamar yang dinyatakan lolos setelah bersaing dengan 1088 orang. Nah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah BKPBD Kota Tegal, Slamet Wahyono mengatakan Pemkot Tegal mengajukan 289 formasi kepada Kementerian Kesehatan RI. Tetapi sejumlah 9 formasi tidak ada pelamar teman-teman ya. Ia sangat mengapresiasi Kemenkes RI atas kebijakannya yang secara tegas dan lugas memberikan terobosan untuk tenaga P3K. Sebab dengan diangkatnya 280 P3K ini bisa mengentaskan 80 honorer tenaga kesehatan di lingkungan Pemkot Tegal teman-teman ya. Jadi statusnya sehingga menjadi jelas teman-teman ya. Kemudian Kemenkes RI memberikan afirmasi nilai plus untuk masa pengabdian dan usia. Selain itu juga lebih cepat dalam mengeluarkan surat keputusan atau SK teman-teman ya. Nah, kemudian ini PJ Sekda Kota Tegal Agus Dwi Sulastiono menyampaikan selamat kepada tenaga P3K, tenaga kesehatan di lingkungan Pemkot Tegal yang telah resmi dilantik dan diambil sumpahnya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat NKRI dan Kota Tegal. Ia berharap penantian panjang tersebut patut disyukuri dengan diwujudkan dalam motivasi kerja yang tinggi teman-teman ya. Jadi saya ucapkan selamat ya untuk teman-teman yang ada di Kota Tegal sudah mendapatkan SK ya. Kita akan selalu update untuk siapa saja ya, daerah mana saja yang sudah memberikan NIP3K kepada peserta yang lolos teman-teman ya. Oke, terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.